Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. First of all, let's thank and pray unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us mercy and blessings so we can meet here virtually, using Zoom meeting. Secondly, may peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the light. The Honorable Ibu Agustiani Ernawati, as the Director of Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. The Honorable Miss Fitria Rahmawati, SPD MHUM, and all the Ustadzah Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini ya terselenggaranya pelatihan bahasa rutin begitu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa begitu terhadap pengembangan keterampilan berbahasa kita khususnya dalam pengajaran bahasa Inggris pada kesempatan hari ini. Sebagai informasi untuk tema pada pagi hari ini adalah designing, engaging, and meaningful e-learning activities with the integration of education and technology. Ya, that's a good thing. Saya mudah-mudahan bisa nanti ambil seluruh manfaat dan ilmunya pada pagi hari ini sehingga nanti bisa diaplikasikan ketika online ataupun offline oleh para ustadzah kita. Begitu sehingga ada semacam sumber baru, ada motivasi baru dalam pengajaran kita. Oke, tanpa panjang dan lebar, kami serahkan sepenuhnya kepada Miss Fitria Rahmawati. To Miss Fitria Rahmawati, SPD. Time is yours. Thank you for Ibu Agustiana Ernawati as the Director of the Muallimat and also Pak Dwi Setia. Ternyata you are familiar with Setia instead of Dwi. I was looking for who is Setia? Who is Setia? Oh, actually, it's Mr. Dwi Setia. Yeah. Thank you for the chance given to me, and also Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh for every musrifah of Muallimat. May I know where are you? Where are you now? Are you in Madrasah Muallimat or are you in your hometown now? At home. Oh, at home. Yeah, they're hometown. Oh, so who is the faster? Who is the father? Yang paling jauh siapa ini? Ada di kota mana? Kalimantan, maybe ya. Oh, siapa yang dari Kalimantan ini? Boleh tahu? Ini NTB, malah NTB. Ustazah Hilda. Ustazah Hilda, are you there? You're from NTB. Are you in NTB? Ustazah mungkin belum join. Atau yang paling jauh ini, mungkin Malang, Anissa Malang ini, Ustazah Anissa Salsabila Malang. Mana ini? Salsabila. Halo, Ustazah Salsabila. Are you in Malang now? Yes, Miss. Oh, luar biasa. Wow. I love your spirit, even though you are far away from Jogja because of the pandemic, but you still have a very good motivation to develop your competence as the Ustazah. Very good. So let me introduce myself. My name is Fitria Rahmawati. I'm one of the lecturers of English Language Education Department of Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Can I share screen? Oh, yes. Yes, please. Okay. Good. Okay, so what do you see in your screen? Okay. Right. Can you see my screen now, everybody? Yeah. Okay, good. So today I would like to share activities which can be used to teach your students
The main ideas is how to have an engaging and meaningful e-learning activities. Jadi kuncinya di sini adalah engagement and also meaningful, begitu. Because of the pandemic, semua aktivitasnya sekarang masih online ya. Jadi Bapak Ibu Ustazah, jadi Ustazah semuanya mengajar masih dengan online. So this is the topic, designing, engaging, and meaningful e-learning activities with the integration of educational technology. And in this good occasion, I would like to deliver 4 steps, 4 sessions. The first one is the input session. The second one is modeling session, and then some ideas related to the teaching and learning English with e-learning, and also the last one is question and answer session. Okay, so before we start, later Ustazah sekalian akan nanti akan role play menjadi siswa begitu. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan input session dulu terlebih dahulu. Why creating an engaging and meaningful experience is important for your students. So the first one is about the background knowledge first. So because of the COVID-19 pandemic, everything is changing, especially in education. How lesson is delivered is already changing, right? Usually you have your students in your classroom, you can meet them directly, you can discuss with them face to face, but now the lesson is delivered online through LMS or through other media. And also, we experience what we call as the emergency remote teaching. Jadi yang Ustazah sekalian alami saat ini disebut dengan emergency remote teaching. Jadi Bapak Ibu Ustazah sekalian dipaksa untuk menyampaikan materi melalui distance learning, melalui remote teaching, gitu ya. So we call it as emergency remote teaching. And also there are some problems when we have this emergency remote teaching. Apa saja masalahnya yang dari beberapa sharing begitu dengan teman-teman teacher, some of the problems that are faced by the teachers when they teach in remote teaching are, the first one is regarding the teaching and learning activities. Okay, some of the, is it monotonous or is it engaging? So this one becomes the problem when teaching in online learning. The second one is the interaction models. Biasanya kalau di kelas, Ustazah sekalian bisa dengan mudah berinteraksi, begitu ya, berdiskusi dengan siswanya, siswa antar siswa, kemudian siswa dengan guru, dengan Ustazah sekalian. Tapi kalau di online learning, the interaction models is also changing, is also different. Kemudian students motivation, some of them are motivated, some of them are less motivated. Okay, the next problem is related to the feedback. Okay, one of the difficulty probably faced by the teacher is related to the feedback, gitu ya. Gimana memberikan feedback yang tepat di masa pandemi ini. Secara online, bagaimana sih caranya memberikan feedback, gitu. And the last one is students responsibility. Ketika Ustazah sekalian memberikan tugas, saya yakin tugasnya tidak seperti you give quite a lot time for your students to finish their homework, but somehow masih ada siswa yang last minute gitu ngerjainnya, walaupun waktunya sudah diberikan like 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu gitu. So these are some problems related to remote teaching. Nah, before we continue, ada yang mau share, Ustazah sekalian, problems yang Ustazah temui selama ini? Mulai dari pandemi sampai dengan saat ini, apa saja? Boleh share, silahkan. Do you experience the same problems or probably another problems that you face? Feel free to share. Silahkan Ustazah, boleh untuk share tentang pengalamannya mengajar. Ya. Suara saya terdengar jelas kan ya? Ya. Can you, okay.
Anybody wants to share about your experience regarding teaching online? Silahkan yuk, salah satu untuk... Yes, Miss. Oke. Yes, please. I want share. Yes, please. Okay. What's your name? My name is Elita. Okay, Ustazah Elita. Yes. Maybe like what you say, it's the problem like if we send or give tasks to our student, so there many students share give the task is fast, but any 1 and 2 person is so in last minute maybe. Okay. And like that, and so we come to interaction, live interaction. So I think it's more, not effectively like if we meet Face to face. Yes, and maybe I last day in Saturday and Sunday, I give Google Meet teaching with my student, and I try to with Google Meet, and I think more effectively if just in WA, but we must know if our student can do always with Google Meet, like a signal or connection. Yes, like that. I think for me. Very good job, Miss Ustazah Elita. Nice sharing. Good. So I think you prefer to have direct communication with your students, like live chatting atau live video conference. Is that? Yes. Good. Thank you very much. Boleh satu lagi yang sharing? Oh, by the way, Ustazah Elita, where are you now? In my home in Tangerang. Oh, in Tangerang. Okay, good. Stay safe, ya. Yes, Miss. Good. Keep practice social distancing. Can I have one other Ustazah to share your experience before we continue? Me? Yes. Can I share my experience? Of course, please. Miss Ustazah Shelsa. Okay. Okay, Sutria, thank you very much. I want to share about my experience. Yes, please. I think the most in student motivation, because in my class some students motivation. Should I do tasks instead of in the and why maybe some there maybe there like sedikit gitu motivasinya untuk bisa ikut belajar di asrama karena sedang mungkin condition not mendukung untuk mereka belajar. So that's the problem. Right. Okay. So the problem that you face is mostly related to your students' motivation. Some of them have high motivation, but most of them have low motivation. Okay. It's a difficult task for us. Nah, nanti di sini saya akan share beberapa aktivitas yang insya Allah bisa meningkatkan your students' motivation, especially during the online learning. Okay, thank you very much, Ustazah. Selsha, betul? Betul ya, oke. Thank you, Miss. Ustazah di mana ini? Di hometown? Atau di Jogja? Surabaya, yes. Ah, Surabaya. Alright. Surabaya. Nice. In my hometown. Good. Now, when we talk about interactive or engaging, I would like to listen to your voice. I want to know your opinion about what interactive learning is. Okay? So, do you have your mobile phone with you?
Or you have your device with you, everyone? Yes? Okay. Please go to menti.com. Silahkan ke menti.com. And then you go to, after you click menti.com, you can put these numbers, this code. So here, yeah. Okay. Go to menti.com and then you can input the code 943010 and 8. So the question is, what do you think about interactive learning? So when you hear the word interactive learning, apa sih yang ada di pikiran Ustazah sekalian? What comes across to your mind related to interactive learning? Oke. Ada kesulitan? Belum ada yang join? Menti.com? Okay, good. One answer. Student and teacher can discuss interactively. Excellent. Ini bukan jawabannya Mr. Setia kan ya? Okay, good. Thank you. Alright. Bebas mau bahasain. You can use bahasa or you can use English. Feel free. Bebas. Oh, we have another answer. When the teachers can handle the situations of the class and do more appreciation towards the students. Saya kasih kuncinya di sini ada kata appreciation. Nah, nanti kita juga akan we are going to practice how to appreciate our students' work. Good. So it will be so funny and happy. Excellent. The first one is interactively and appreciation. Can I have more answers, please? Okay, another one. It is an activity when we meet live connection with our teacher or student, and we give live feedback. Okay. Kata kuncinya berarti di sini live ya, live feedback. Okay. Good. Okay, it's ineffectively because we not direct interaction, but we have to enjoy it. Okay. You are pushed to have it, gitu ya, walaupun kondisinya seperti ini. Ada yang bilang interactive learning itu ineffective because kita we don't meet directly, we don't have direct interaction. Okay, give good response to student and also they can have motivation for their next learning. Excellent. Kata kuncinya adalah good response and then have motivation. Good. When students feel comfortable and are attracted to teaching. This is a very good answer. Comfortable and attracted. Nyaman ya. Okay. Nyaman, betul sekali. Teacher happy to teach and students happy too. Excellent. So the teacher happy and the students happy. Both of us are happy. Good. Happy and play a role. Good. When the teacher and students had to feedback to each other. Oke, kata kuncinya di sini ada feedback. Excellent. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 answer. Okay, very good answer. Student-centered learning models where students are directly involved in the various kinds of learning activities in class. Very good. Thank you very much, Ustazah, for your answers. Excellent answers. Have fun each other by learning. Good.
Now let's go back to, you can continue answering the questions, and then let's go back to the slide. Good. So basically, what is interactive learning? So kata kunci, salah satu kata kunci dari engaging atau engagement itu adalah interaktif, begitu. So interactive learning, kata kuncinya adalah hands-on. So you give your real life approach, you give a real life practice for your students. Okay. Caranya bagaimana? By facilitating your students' engagement. How? Through this one, guided social interaction. So the keywords from interactive learning is you give a real practice, real life practice, okay? And then by facilitating students' engagement, how? Through guided social interaction. Jadi tidak hanya you give speech, it's not only by giving lecture, but you give them activity, you give them practice, you give them project, and then they will have what is called by engagement, gitu. Dan kata kuncinya lagi adalah interaction, begitu. Interaction yang dimaksud apa? So we have this. So in learning, especially during the pandemic, in online learning, we are as the teacher, are required to build or facilitate 3 kinds of interaction. Dari 3 ini, Ustazah sudah familiar dengan istilah yang mana? Ada yang mau share? Di sini ada student content, ada student-student, and student-teacher. Dari 3 ini mana yang paling familiar, Ustazah? Ustazah Nadia, mungkin boleh share dari 3 ini mana yang sudah lebih familiar? Jangan lupa di-unmute dulu suaranya. Yes. Oke, silakan Ustazah Nadia. Yes. Saya tidak dengar ya. Oke. Agak trouble ini, Ustazah Oke. Nadia mungkin. Atau mungkin yang lain dulu. Oh ya, it's okay. Silakan. Ada 3 interaksi yang dipropos di sini, student content, student-student, and student teacher. Mana yang sudah familiar bagi Ustazah sekalian? Which one is most familiar to you? Ustazah Sabila Hanifah? Sis, can I? Hey, sis. Sorry, miss. It's okay. Siapa ini? Who is talking? Oh, Ustazah Salsabila. Yes. Yeah. I want to ask this kind of interaction during the class or the Online course. Yes. The pandemic. So your question is these 3 interactions, should we provide only in the classroom or also in online classroom? Is that your question? Yeah. Good. Excellent. Basically, these 3 interactions should be provided by the teacher in every mode of learning. In every mode of learning means both in online and both in offline. Is that answering your question, Ustazah Salsabila? However, in the offline mode, in the face-to-face mode, providing these 3 interaction is much easier. Kalau di offline, kalau di face-to-face, ini lebih mudah, ya nggak sih? Ada student content, student-student, dan student-teacher. Kalau di offline kan,
face to face kita lebih mudah, student and teacher langsung interaksi. Halo Ustazah, Assalamualaikum. Ustazah, saya mau nanya, itu siswanya. Itu kalau di offline. Kalau di offline, siswa sama siswa bisa langsung diskusi. Mereka langsung duduk bareng-bareng, berkelompok dengan teman-temannya. But the problem is, how if the context is online? Still, Ustazah, kita harus juga menyiapkan ketiga ini. Jadi student content, student-student, and student-teacher interaction, should we provide it also in online context? Is that answering your question? Yes. Okay. Nah, Thank you. bagaimana caranya? Habis ini kita akan praktis. Kita akan we are going to have a role after this, ya. Oke. Nah, kalau buat Ustazah Salsabila, mana yang paling familiar dari ketiga interaksi ini? Teacher. Sorry? Student teacher. Student and teacher. Good. Student and teacher. Ya, kalau student and teacher berarti teacher interaksi ke siswa dan siswanya interaksi ke teacher. Ya, antara siswa dengan murid, ustazah dengan siswa-siswinya, begitu, dengan siswinya. Kalau student dan student berarti antar siswa. Contohnya berkelompok, contohnya role play, contohnya berpasangan, begitu. Itu adalah student and student. What about student content? Student content is the interaction between student and their learning activities. Misalnya Ustazah Yovinda itu ngasih materi tentang describing text. Nah, student content artinya student ketika offline maupun online mereka berinteraksi dengan materi yang diberikan oleh Ustazah Yovinda. For example, the videos, for example, the descriptive text, for example, the quizzes, itu adalah student and content interaction. Is that clear, Ustazah? Okay, right. Now, next. So this is the description of each interaction: student content, student-student, and student-teacher. So, kalau di online learning, nanti Ustazah diharapkan tidak hanya memberikan materi aja. Ustazah pakai apa? Google Classroom atau Google Moodle? Group. WhatsApp Group. Oke. Selain WhatsApp Group ada lagi? Zoom meeting. Zoom meeting, alright. Zoom meeting, WhatsApp Group, atau Google Classroom. Nah, diharapkan nanti Ustazah semua tidak hanya ngasih materi. Guys, silakan dipelajari, silakan dikerjakan. Tidak, tapi ada follow up-nya lagi, begitu. Oke, misalnya Ustazah memberikan video. Nah, nanti ada follow up-nya. Apa follow up-nya? Gitu. Contohnya adalah write a summary, atau you make an infographic, you make a diagram about the process of the video that you give. And then, atau Ustazah bikin quiz atau polling. Kemudian discussion. Nah, jadi ada follow up-nya. So that is called student and content interaction. Kalau student-student, walaupun online, tetap bisa diskusi ya. Tetap bisa group work ya. Jadi tidak membatasi. Nanti akan saya berikan beberapa alternatif untuk diskusi antara siswa dan siswa. Begitu. Beberapa aktivitasnya adalah discussion forums. Jadi you post a questions in the discussion forum, the other students reply. And then ada peer review, jadi saling memberikan feedback atas kerjaan teman yang lain, and also group projects or presentation. The last one is think, pair, and share. Nah, nanti kita akan melakukan think, pair, and share. And the last one is student and instructor. Oke, kalau di online, apa yang Ustazah lakukan terhadap siswanya? Apakah pasti memberikan materi dong? You share materials, right? You give activities. Selain itu ada lagi? Selain memberikan materi, ngasih aktivitas, ada lagi nggak Ustazah? Ini Miss, give like sharing session or saran for good. Melalui apa Ustazah Elita share-nya?
like WA group sih. WA group, oke. Nah, bagus sekali Ustazah Elita. Jadi ketika selesai memberikan materi, tidak langsung siswanya diminta kerjakan gitu ya. Jadi misalnya selain pakai teks, Ustazah juga bisa record voice gitu ya. Atau menggunakan fasilitas video call, video conference. Di WhatsApp sekarang sudah bisa sampai 8 orang untuk video call. Jadi you can do that activities. Siswa-siswi senang loh dengar suara Ustazah gitu. Jadi suaranya direkam kemudian di-share, itu juga bisa. Kemudian jangan lupa memberikan feedback untuk masing-masing pekerjaan siswanya gitu. Or you can also create your own video pakai mobile phone, ada KineMaster, bisa edit atau editor lainnya. Jadi you can provide video. Alright. Thank you very much for sharing. And then we move on to the next things, which is the 21st century skill. Di sini nanti ada communication, ada collaboration, critical thinking, and also another one is creativity. Nah, aktivitas yang akan kita lakukan setelah ini will include these 4 21st century skill. The first one is communication, collaboration, critical thinking, and also creativity. Oke. Ada berapa totalnya hari ini yang hadir? Di grup ini berarti ada, saya lihat dulu, 32, 30 berarti ya. Oke. 30 berarti kita bagi 10 kelompok. 3-3 begitu? Atau oke. 30. Oke, nanti saya akan membuat Ustazah sekalian in a very small group for the discussion. Nah, sekarang kita role play ya, Ustazah sekalian. Oke. Oke, so kita langsung praktis habis ini. Ustazah akan berakting atau memainkan role play sebagai siswi, begitu. Kemudian aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya di modeling session ini adalah distance check-in. Jadi untuk menanyakan kabar, menanyakan what is it, their situation, wherever your students from. So Ustazah sekalian bisa melakukan distance check-in. And then guessing a picture, kemudian watching a video, and then quiz. After quiz, we have group discussion and mini project, and then giving comment, giving reward and badge, and the last one is reflection. Oke, apa yang akan kita lakukan? Let's start. Are you ready? Are you ready, Ustazah? Yes. Okay, good. Let's start. Oke, kita ke Menti dulu. Kita kembali lagi ke Menti. Passwordnya atau code-nya adalah sama, masih yang tadi. Masih sama. Okay. Alright. Tell me about your feeling, everyone. How do you feel this morning? Are you happy? Are you super excited? Or are you sad? Kodenya ini ya. Ya. Wow, oke. Happy, super excited, or sad? Ada yang sedang sedih nggak ya? Semoga tidak ada. Nah, jadi Ustazah bisa menggunakan Mentimeter ketika sedang live video conference untuk mengetahui perasaan
untuk mengetahui perasaan siswinya ustazah sekalian. Are they happy? Are they super excited? Are they confused? Are they sad? Jadi nanti bisa ditambahkan emojinya. Tinggal nanti download emoji dari YouTube atau dari Google, di-save, kemudian nanti di-upload gambarnya. Nanti kasih keterangan happy, excited, sad. Oh, ada satu yang sad. Siapa ini yang sad? Oh, ada dua. Rindu dengan teman-temannya sepertinya ya. Rindu dengan siswi-siswinya. Oh, ada 3. What happened? Oke. Oh, ada 4 sekarang ya, sad. Siapa yang sad? Boleh share kenapa sadnya? Boleh tahu siapa yang menjawab sad? Anybody? Why are you sad? Ada 12 yang happy. Ya, siapa? Silahkan. Ada... Siapa nih? Oke. Saya mau dengar dari anybody yang menjawab sad? Why? Oke, kita tunggu yang lain ya. Masih baru 19 yang menjawab. Baru 19 orang yang menjawab polling. Silahkan ke Mentimeter, kuncinya passwordnya ini 9430108. Jadi aktivitas yang pertama, ketika ustazah janjian dengan siswi ustazah sekalian, ustazah bisa menanyakan kondisi mereka. Jadi namanya distance check-in ya, menggunakan Mentimeter. Gitu. Jadi daripada hanya, "Hi, how are you?" gitu. Gimana kabarnya? Ustazah bisa pakai Mentimeter. Gitu. Tinggal diberikan emojinya. Oke. Ada 17 yang happy, 23 yang merespon, 2 yang super excited, dan tapi ada 4 yang sad, ya. Oke, it's okay. Next, let's go on, let's continue. Okay. I have a secret picture, secret image. Can you see in your screen, everyone? Bisa terlihat di screen-nya teman-teman sekalian, ustazah sekalian? Yes. Okay. So, my question is, can you guess what drink is it? What beverage is it? Ada yang tahu nggak? Kira-kira dari gambarnya ini apa ya? Kalian boleh boba. Kalian boleh jawab di chat room ya. Silakan jawab di chat room. Oke, ada yang menjawab boba. Ada lagi nggak ya? Apa ya kira-kira? Belum tentu boba ya. Silakan jawab di chat room. Kita lihat chat roomnya. Oh, ada yang jawab milkshake. Good. Ada yang jawab smoothies. Oke, mana lagi nih? Kira-kira kalau gambarnya seperti tadi, what drink is that? Thai tea, teh tarik. Oke. Thai tea, oke, teh tarik, Thai tea. Jadi haus nih Miss Fit langsung ya. Milk, oke, milk. Ini gambarnya teman-teman. The clue is this beverage is
quite familiar among teenagers. Fruit juice, oke, fruit juice-nya tumpah-tumpah gitu ya. Ya. Ustazah Sabila bilang es krim. Ustazah Selse bilang boba. Cuman aku tuh mikirnya kalian chat aja biar kita mengakhirinya tuh lebih cepat kira-kira banyak yang set. I'm excited lo Rochel sama Bocel. Ustazah Mifrah, fruit juice. Ustazah Bella, milk. Oke, yang lain silakan. Iced tea. Okay. So what's this? Actually? Nah, ini dia. Yang menjawab boba, Ustazah Zafira, betul sekali. Thai tea with boba. Nah, ini lebih komplit lagi. Good, Ustazah Nafis. This one is Thai tea with boba. Sudah mencoba semuanya, Ustazah? Atau bikin sendiri? Good, sudah ya. Excellent. Ustazah Afni bilang sudah. Good. So this one is boba, Thai tea with boba. Oh, Ustazah Elita bilang nggak suka boba. Sukanya apa, Ustazah? Ustazah Elita sukanya apa? Semua minuman asal nggak pakai boba. Oh, I see. So you like Thai tea but without boba ya? Yes. Oke, karena agak-agak aneh gitu ya memang ya. Oke, nah di sini saya punya aktivitas. Jadi tadi kita sudah melakukan what is it? Guessing picture, and now we are going to watch a video. Okay, ada yang bisa tebak? What video is it? Ada yang biasanya beli atau coba? Atau beli? Atau pernah bikin sendiri? Ada yang pernah bikin sendiri, teman-teman? Pernah. Oh, good. Berarti tahu ya ingredients-nya ya. Nah, after this, teman-teman akan menonton sebuah video. Okay, and the video is talking about how to create chai milk tea with honey boba. Oke, kita lihat videonya bersama-sama ya. Alright, so this is the video.
Okay, so thank you again, Mr. Setia. Now let's do the quiz. Jadi aktivitasnya setelah menonton video, Ustazah bisa membuat quiz dari video yang sudah Ustazah berikan ke siswa-siswinya. Nah, sekarang quiznya itu bisa dibuat melalui bebas, bisa melalui Google Form atau melalui quizzes. Yang sekarang akan kita mainkan adalah dengan quizzes. So, engagement-nya di sini. Jadi setelah memberikan video, tidak hanya dibiarkan gitu aja, setelah memberikan material, ada aktivitasnya. Nah, silakan Ustazah sekalian, get your mobile phone, and then you go this one. Okay, you go to joinmyquiz.com, and then you enter join code. Ini dia join code-nya, 403714. Silakan. Make sure you use your real name, ya. Don't forget to put your real name on. Okay, get your mobile phone and then you go to joinmyquiz.com. And you enter the code. Oke, sorry, sepertinya passwordnya, kodenya berubah ini. Oke. Kodenya di sana, saya share screen dulu. Oh, udah ada Shelsa. Yes, good, Shelsa. Thank you, Ustazah Selsha. Kemudian silakan, ini kodenya yang terbaru ya. Nah, ini baru benar. Elita, Ustazah Elita, Ustazah Yovinda, very good. Fatia, Ustazah Fatia, ada Ustazah Sabila. Kita tunggu sampai 15 atau 10, nanti kita start. So the questions are based on the video that you have just watched. Gitu. Oke, enaknya quizzes di sini adalah bisa nanti Oke, sudah 12, 13, competition. Jadi nanti bisa ada competition. Kita mulai ya. Yang belum join nanti bisa menyusul, ini hanya simulasi saja. 1, 2, 3, start. Jadi untuk follow up question, untuk engagement-nya, Ustazah bisa bikin pertanyaan dengan quizzes. Pertanyaannya ada di layar HP Ustazah sekalian. Nah, so far, posisi yang memimpin adalah Ustazah Salsabila. Oke. Kemudian Ustazah Selsha. Kemudian Ustazah Itma. Wow, Ustazah Lutfiasari dia memimpin ya. Good. Ada 4 pertanyaan di kuis tersebut berkaitan dengan boba. Oke. Ustazah Salsabila sudah dikalahkan. Congratulations, Ustazah Fatia. Wow. Kemudian Ustazah Nafis. Good.
Baik, nah jadi itu adalah aktivitas yang bisa Ustazah lakukan setelah memberikan tugas atau aktivitas. The good point from quizzes adalah Ustazah bisa memberikan baik itu live, secara online, ataupun face to face. Jadi nanti tinggal share aja, gitu. Wow, Ustazah Salsabila naik lagi, nggak mau kalah ya Ustazah Salsabila. Baik, kita lanjutkan ya Ustazah sekalian, sudah cukup dulu mainnya? Atau masih mau berlanjut? Oke. Nah, setelah itu, untuk men-maintain engagement, Ustazah sekalian bisa, saya stop ya. Okay. So, what's next? So, to maintain the engagement after the quiz, with the quizzes, nanti kalian, Ustazah bisa memberikan reward bagi yang menang tadi. Tadi ada Ustazah Salsabila, ada Ustazah Isma. Nah, lalu apa lagi aktivitas yang bisa dilakukan? Nah, aktivitas selanjutnya adalah ini. You make your students into group. You distribute your students into group. So we have a group discussion, gitu teman-teman. Aktivitasnya apa? Ini dia. Saya share screen ya. Oke. Oke, nah ini teman-teman, aktivitasnya adalah ini. Pernah nggak terpikir boba dibuat menu lain selain minuman? Ada yang pernah terpikir? Yes. Contohnya apa? Boba toast. Boba toast. Oke, roti dari boba, ada toast, roti bakar, kemudian isinya boba, gitu kah? Nah, very good idea. Di sini aktivitas selanjutnya adalah masih tentang descriptive text, masih tentang boba, tapi aktivitasnya adalah dibagi kelompok, kemudian masing-masing kelompok harus think about any beverages or food, bebas boleh makanan, boleh minuman, that can be mixed with boba, gitu. So, every group needs to create a new menu using boba. Misalnya, I think about, di rumah saya ada Indomie. Jadi ada Indomie goreng. Harusnya nggak boleh pakai ini ya, pakai merek ya, Indomie itu merek ya. Ada Indomie, kemudian boba. Jadilah Indomie boba. Nah, sekarang silakan, ada yang punya ide nggak? Karena waktunya terbatas, silakan langsung aja. Kira-kira apa yang bisa dibuat dengan boba selain milk tea atau Thai tea tadi? Any ideas about new menu with boba? Oke, silakan di chat room. Itu pancake, Ya. kolak, boba. Wow, excellent. Langsung ya habis ini ada yang pancake, kolak boba, puding boba, pengganti kolak biji salak. Oh, pepes boba. Pepesnya pakai ayam atau pakai ikan ya? Excellent. Kemudian salad, kemudian Nutrijel. Nah, ini karena waktunya terbatas, jadi sebenarnya aktivitasnya adalah teman-teman bisa membuat semacam ini nanti. Nah, jadi aktivitasnya seperti ini teman-teman. Aktivitasnya adalah kelompok, gitu ya. Stop share, sorry. Share screen saya pakai desktop saja. Nah, aktivitasnya seperti ini. Jadi diberikan menu baru, siswa-siswi nanti berkelompok, kemudian aktivitas seperti ini. Challenge. Group discussion and mini project. Jadi nanti tugasnya adalah masing-masing kelompok diskusi secara online. Bisa pakai Zoom, atau bisa pakai video conference, atau bisa pakai WhatsApp, ya, bisa sampai 8 orang. Kemudian nanti mereka saling screenshot, kemudian upload pakai Padlet. Ustazah sekalian yang menyediakan Padletnya. Nah, ini misalnya satu kelompok
mereka akan berdiskusi membuat menu baru dengan boba. It can be food or beverages. Nah, kemudian setelah itu, setelah mereka wave it together, they are going to discuss, one food and one drink to be mixed with boba. Gitu. Nah, nanti hasil diskusinya akan dipost di Padlet. Kira-kira apa ya menu barunya? Kira-kira apa ya menu minuman barunya? Gitu. Nah, kalau sudah ada menunya, mereka akan diminta untuk menulis deskripsi. Bahan-bahannya apa, langkah-langkahnya apa, kemudian nanti pada semuanya diminta share di Padlet. Nah, kalau sudah, saya tunjukkan Padletnya seperti apa. Padletnya seperti ini, Ustazah. Nah, jadi nanti akan, sebenarnya nanti Ustazah bisa grup 1. Tadi apa aja ya menunya? Ada apa saja tadi? Boleh di-share? Settingnya? Kolak misalnya, kolak boba. Nah, nanti di sini grup 1 akan menulis kolak boba. Atau pepes boba tadi. Pepes boba. Nah, nanti diminta bahan-bahannya apa aja, ingredientnya. Gitu. Ingredient. Nanti di-share ininya, Padletnya. Semua akan mengisi apa saja ingredients-nya. 1, 2, 3. Kemudian prosedurnya bagaimana. Sehingga muncullah nanti menu baru. Oke. Kalau sudah semua, procedures. Nah, kalau sudah semua nanti sampai 10 grup, kita akan memberikan peer review atau peer feedback. Di sini bisa memberikan like atau comment gitu. Mana nih yang paling kreatif menu barunya? Di situ nanti akan jadi juaranya. Gitu. Di sini ada apa saja tadi? Nutrijel, wow, waffle ice cream boba, puding boba, salad. Saya nggak ngebayang. Salad itu gimana bikin boba ya? Nah, nanti kalau sudah semuanya dituliskan di sini, silakan kita bisa memberikan yang namanya ini, teman-teman. Kalau sudah discussion-nya, mini project, semua grup sudah post di Padlet, teman-teman bisa memberikan reward. Tadi di awal ada yang menjelaskan tentang appreciation. Siapa tadi yang share tentang appreciation? Nah, salah satu caranya adalah dengan memberikan badge, gitu. Misalnya badge-nya adalah challenge completed atau most creative ideas. Dari sekian menu, kalian bisa ustazah sekalian bisa pilih mana nih yang paling kreatif idenya, menunya. Apakah kolak, apakah pancake, apakah pepes, gitu. Nah, itu nanti jadi engagement-nya di situ. Saling memberi komen, saling memberi feedback. Kira-kira teman-teman, kalau disuruh milih, ada pancake, ada kolak, ada puding, ada pepes, ada salad, nutrijel, puding, waffle, mau pilih yang mana teman-teman yang paling kreatif? Yang mana kira-kira? Ya? Jangan lupa di-unmute dulu. Atau tadi yang Miss Fit bikin ya, Indomie boba ya. Ya, yang mana kira-kira Ustazah? Pepes boba, Miss. Pepes boba. Iya, bisa dicoba ya, pepes boba. Bumbunya nanti bumbu kuning. Oke, nah nanti silakan yang paling kreatif Ustazah sekalian berikan reward. Bikin reward bisa pakai Canva, teman-teman, bisa pakai Canva, atau bisa pakai, cari aja di Google, itu banyak yang free. Begitu. Banyak yang free, banyak yang bisa di-download, nanti tinggal diberikan di Padlet-nya tadi, di-upload gitu. Nah, jadi itu untuk maintain engagement-nya. Discussion-nya bisa lewat Zoom tadi, atau bisa pakai WhatsApp, atau bisa pakai Google Doc gitu. Tapi karena waktunya terbatas, kita simulasikan seperti tadi. Begitu Pak Dwi dari saya. Monggo jika ada pertanyaan. Ya, oke. Thank you very much. Ya, thank you very much, Miss Fitria. Tidak terasa sudah 1 jam lebih ya. Oke, kita beri 3 pertanyaan ya. Kita ini adalah question and answer session. Silahkan untuk Ustazah bertanya. Ustazah Konita? Silakan, Us.
Assalamualaikum. Ya, halo Miss. Hai, Ustazah Khonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi ini apa? Sharing? Sharing boleh, bertanya boleh, apapun. Ya, silakan. Feel free. Feel free. Oh, bertanya. Miss, Yes. iya, mau bertanya ketika may I use Indonesian language? Why not? Boleh. Please, go ahead. Ya. Jadi misal ada pertanyaan anak yang dari kita sendiri itu bingung untuk menjelaskan, misal kayak Ustazah, apa perbedaan menggunakan have to dan must kayak gitu. Itu kan sebenarnya kayak gramatikal banget gitu, Miss. Di luar kemampuan basic apa jurusan kita itu gimana, Miss? Oke. Good. Oke, saya langsung respon aja ya, Pak. Boleh langsung Oke. respon aja. Thank you, Ustazah Khonita, for sharing. I think masalah ini it happens to every teacher, gitu ya. Bukan berarti teacher itu yang paling tahu segalanya. No, bukan ya. Jadi kalau misalnya Ustazah Khonita punya kesulitan untuk menjawab pertanyaan siswa-siswinya, Ustazah Khonita boleh bilang, oke, ini jadi PR buat saya. Besok kalau kita ketemu lagi, saya akan jelaskan di meeting selanjutnya, begitu. Jadi saran saya jangan kemudian terus menjelaskan, tapi juga tidak paham konsepnya, begitu ya. Malah nanti jadi suicide. Jadi again, teacher itu bukan berarti paham and everything. So you can say to your students, so this is my homework. I will share you the answers on next week gitu. Tapi setelah itu Ustazah Khonita langsung nanti bisa tanya ke teacher, ke pembinanya, atau cari Google atau cari references gitu. So you can keep it as your homework and then you answer it to the next week gitu, to the next meeting gitu. Itu yang paling safe. Jadi tidak menjawab asal dan tidak juga sok tahu begitu. Jadi bisa oke, ini PR saya, next saya jawab ketika ketemu selanjutnya, gitu. Terus kasih contoh dan kasih references, begitu. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari chat dari Selsa Aurelia, saya bacakan. Mau tanya Miss, yang tadi, how to make student more motivated during online course ini, gimana? Kalau saya, pengalaman yang paling mudah adalah menyebutkan namanya. Jadi ketika kalau Ustazah sudah tahu nama siswa masing-masing itu lebih bagus. Jadi dengan siswanya dipanggil namanya, artinya Ustazah perhatian dengan siswa tersebut. Gitu. Misalnya videonya dimatikan oleh siswa tersebut, kemudian Ustazah panggil namanya, nanti dia akan aktif. Oke, saya berarti harus memperhatikan. Oh, berarti Ustazah Salsabila, Ustazah Selsa itu memperhatikan saya. Itu cara yang pertama. Jadi sebut, you mention the name, ya. Yang kedua adalah tadi dengan memberikan, kalau konsep memang harus dijelaskan, berarti Ustazah harus menjelaskan konsep. Tapi ada aktivitas kayak misalnya menggunakan quizzes atau Google Form atau menggunakan Padlet, di mana mereka mau nggak mau mereka harus engage, mereka harus involve to the discussion. So you need to provide many activities, even only in one meeting gitu. Jadi ada aktivitas yang membuat mereka berpikir, membuat mereka berinteraksi gitu. Paling mudah dengan polling aja, dengan polling tadi dengan Mentimeter atau quizzes gitu. Itu sih yang paling pengalaman it works. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, monggo Sada, sebelum kita tutup. Saya mau tanya. Oke, silakan Sada Salsabila. Silakan Salsabila. Mau tanya Miss, kan ini tadi yang dari Mentimeter, quizzes, terus Padlet. Nah, itu kalau yang Mentimeter sama quizzes itu harus dengan virtual pakai Zoom kayak gini, atau itu juga bisa efektif ketika diterapkan pakai WA Group, karena kan kita untuk meminimalisir kuota anak-anak dianjurkannya hanya menggunakan WA Group. Nah, itu bisa menarik apa enggak kalau misalnya kita hanya pakainya tuh di WA Group? Bisa banget Ustazah Salsabila. Cuman bedanya kalau pakai WhatsApp Group, mahasiswa tidak melihat real life gitu ya. Kalau tadi kan sangat
interaktif gitu. Siapa menjawab apa, kelihatan jawabannya langsung. Nah, tapi itu bisa disiasati dengan pasti share link-nya dulu dong ke grup WhatsApp, ya nggak? Share link-nya dulu ke grup WhatsApp, ditunggu sekian menit. Oke, Ustazah tunggu 1 jam dari sekarang atau 15 menit dari sekarang, silahkan diklik linknya, dijawab pertanyaannya, kemudian nanti Ustazah Salsabila screenshot hasilnya, yang tadi misalnya kalau berapa orang happy, berapa orang sad, berapa orang excited gitu. Nah, terus nanti hasilnya pastikan dulu semua siswanya menjawab. Kalau ada 40 anak, pastikan di situ ada 40 anak yang terdisplay. Nah, kalau sudah, nanti kayak misalnya tadi, sebentar saya share screen, desktop saya. Jadi, Ustazah bisa memberikan, kayak misalnya ini tadi. Nah, ini nanti hasilnya, misalnya siswanya ada 24. Pastikan semua siswanya menjawab, baru kalau sudah semua menjawab, Ustazah Salsabila bisa screenshot dan kirim hasil screenshotan jawaban anak-anak ke WhatsApp group gitu. Jadi tetap bisa. Gitu. Thank you, Miss. Iya, nah misalnya kayak gini juga, ini nanti juga bisa di screenshot gitu. Yang tadi yang Padlet juga bisa. Gitu. Itu nanti bisa kolaboratif kalau Padlet, bisa langsung menjawab teman-temannya. Bisa. Oke, terima kasih. Oh, terakhir silahkan kalau ada terakhir sekali ini, terakhir sekali. Mungkin boleh, boleh. Penasaran sekali, silahkan Us. Terakhir kalau tidak ada saya tutup. Kalau ada terakhir sekali, mohon maaf silahkan. Ustazah, kalau ada yang mau bertanya sekali lagi silahkan. Ini adalah waktu yang tepat untuk. Oke, silahkan siapa nih, Ustazah? Ya, Ustazah Mifrah. Oke, Ustazah Mifrah. Iya, tapi maaf nggak on video karena sinyalnya nggak stabil. It's okay. No worries, Ustazah. Silahkan. Sorry, I will bahasa. Yeah, why not? Please go ahead. Jadi gini, Miss. Kan saya kan mengampu kelas 2. Nah, itu rata-rata HP-nya tuh bersama dengan orang tua. 2 SMP. Aliyah ya? Oh, MTS. Oke, baik. 2 MTS, iya. Nah, terus kalau misalnya mau pakai, misalnya kayak tadi kuisis kayak gitu, itu karena mungkin orang tua yang pegang, jadi agak kesulitan. Nah, dan juga gaptek gitu. Jadi kayak kalau mau menggunakan aplikasi seperti itu, juga kayak harus ada sosialisasi dulu cara penggunanya. Nah, itu solusinya bagaimana, Miss? Oke, saya mulai dari sosialisasi dulu ya. Iya, Miss. Oke, saya mau jawab 2 hal dari pertanyaannya Ustazah Mifrah. Jadi pertama, kalau saya menyarankan ke teman-teman guru, baik SMP atau SMA, itu bisa dibuat janjian. Kan ada guru, kalau di SD kan ada guru wali kelas, ada guru mata pelajaran. Nah, nanti dikoordinir oleh guru wali kelas untuk bertemu dengan guru mata pelajaran, misalnya 1 jam saja atau setengah jam saja semua siswa online di waktu yang bersamaan. So, di waktu spesifik misalnya Senin jam 8 sampai jam setengah 9 setiap siswa satu kelas itu online di waktu bersamaan. Nah, sehingga nanti dan otomatis pengumumannya sebelum hari Senin. Jadi nanti orang tuanya bisa meminjamkan handphonenya ke anaknya, atau sore ketika orang tuanya sedang di rumah sehingga device-nya bisa dipakai anaknya. Jadi itu saran saya, bisa ditentukan jam yang di mana setengah jam saja mereka siswa bisa bersamaan online, sehingga mereka duduk bersama-sama fokus ke Ustazah Mifrah dengan device-nya mereka gitu. Nah, untuk sosialisasinya sendiri, Ustazah bisa rekam suara Ustazah. Paling mudah itu pakai WhatsApp audio recorder. Oke. Teman-teman silahkan buka quizzes.com, buka browser QUIZIZZ. Jadi bisa penjelasannya melalui audio recorder. Kirim ke grup WhatsApp biar mereka mendengarkan, kemudian mereka praktek gitu. Atau bikin video singkat, tutorial pakai screenshot, atau pakai HP saja, screencasting itu bisa. Tapi kalau mau pakai screencasting itu bisa. Tapi paling mudah itu tadi, di record suaranya, di share di
WhatsApp grupnya gitu. Jadi nanti siswa atau dibikin selain ada audio recorder, you can also screenshot. Oke, ini quizzes. Silahkan dibuka ini loh, kayak tadi yang Miss Fit share. Kalau berarti mana tadi? PowerPoint. Sorry. Nah, misalnya ini. Nah, nanti Ustazah screenshot ini dulu, kirim gambarnya ke WhatsApp group, begitu, kemudian diikuti dengan pesan suara. Silahkan teman-teman, siswa sekalian, anak-anak, buka browsernya, ketik joinmyquiz.com. Sama seperti yang ada di gambar ini, kemudian masukkan passwordnya atau kodenya. Seperti itu aja. Gitu. Oke, Miss. Thank you. Iya. Bisa nggak ya? Maksudnya bertemu dalam hari yang sama, jam yang sama, cukup setengah jam aja untuk bisa fokus di mata pelajaran itu. Iya sih, Miss. Cuma karena kendalanya mungkin dipegang orang tua dan orang tua juga punya kesibukan, nah itu yang sulit. Iya. Atau dikasih durasi, Ustazah. Jadi kalau quizzes itu enaknya dikasih durasi misalnya seharian dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Jadi ada durasinya begitu. Atau 2 hari, 3 hari itu bisa untuk setting quizzes dikasih durasi gitu. Jadi ketika orang tuanya ada, siswanya diberi waktu gitu. Settingnya mungkin saya tunjukkan sedikit, Pak Dwi, boleh? Boleh, silakan. Nah, ini jadi di quizzes. Bentar. Mana ya? Nah, ini di quizzes Ustazah sekalian bisa ada pilihannya. Nah, ini kan Ustazah sudah buat soalnya. Seperti tadi, saya punya 4 pertanyaan. I have 4 questions here. You can choose any types of question. Boleh true, false, boleh multiple choice, atau checklist gitu. Nah, di sini ada 2 pilihan. Start a live quiz or assign homework. Bagi siswa-siswinya saja kalau yang device-nya punya orang tua, tidak start a live quiz. Kalau start a live quiz itu pas seperti kita ini, video conference. Tapi bisa juga dilakukan dengan ini, Ustazah Mifrah. Ini dia, assign homework. Nah, kemudian di sini ada deadline. Jadi mau disetting 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Are you there, Ustazah Mifrah? Ini kayaknya yes, tidak tertampilkan, Miss Fitri ya. Iya, tapi delay ini. Oh, delay. Screen share-nya. Bentar. Saya ulangi lagi. Apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul. Nah, ini dia. Ini saya ulangi lagi sebentar. Nah, ini kan kuisnya sudah selesai dibuat. Kalau sudah, bebas ya. Tadi mau true, false, mau multiple choice, mau checklist. Nah, untuk yang face-to-face atau synchronous meeting seperti ini, video conference, Ustazah bisa pilih yang ini, start a live quiz, seperti kita tadi. Tapi, kalau yang orang tuanya megang HP, siswanya punya HP-nya adalah punya orang tua, you don't use this one, instead, you use this one, assign homework. So, you can just click assign homework, diklik. Nah, di sini ada custom deadline. Jadi bisa ngerjainnya sehari, mau 2 hari bisa. Deadline-nya misalnya sampai hari Rabu besok, atau sampai hari Kamis. Sampai tanggal 22, siswanya bisa mengerjakan. Gitu. Jadi kapanpun orang tua di rumah, siswanya bisa minjem HP-nya, kemudian siswanya bisa mengerjakan. Sampai dengan hari Kamis. Begitu, Ustazah. Nanti hasilnya, kalau sudah, di sini. Jadi 3 hari sampai 13 hari. Kemudian continue, you klik continue. Nah, yang Ustazah bisa lakukan adalah ini, share a link. Jadi tinggal klik share a link. Nah, tinggal copy saja linknya. Kemudian masukkan ke WhatsApp. Gitu. Jadi sampai dengan Kamis siswanya bisa mengerjakan. Hasilnya nanti tinggal di screenshot. Siapa posisi pertama, siapa posisi kedua, siapa posisi ketiga, Ustazah bisa kasih reward. Gitu. Oke, Miss. Thank you very much. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa diaplikasikan. Ya. Siap, Miss. Ya. Oke, terima kasih Miss Fitri ya. Akhirnya kita di penghujung acara. Mungkin closing remarks-nya dari Miss Fitri ya, silakan. Sebelum kita tutup, mungkin closing remarks-nya silakan. Oke. Ustazah, wherever you are, you need to keep your spirit high,
to teach your students, okay? Because the pandemic has not been over, but I believe you have the motivation to teach your students. Jadi walaupun online, ya kita tetap bisa kok membuat siswa kita engage gitu. Kita tetap bisa membuat siswa kita berpartisipasi dalam kelas kita gitu. Nah, memang kita butuh banyak waktu, kita butuh preparation, tapi hasilnya akan sepadan jika siswa-siswi ustazah sekalian aktif ngikutin kelas kita gitu. Tetap semangat walaupun pandemi, walaupun mengajarnya online. Thank you. Oke, thank you very much, Miss Fitria. Mohon maaf waktunya ya kurang saya. Siap. Mungkinan waktu bisa ditambahkan lagi. Siap. Oke, terima kasih Miss Fitria atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat sekali untuk pengembangan dan modifikasi pembelajaran bagi musyrifah kita. Oke, once again thank you very much Miss Fitria Rahmawati. It's my pleasure, Mr. Setia. Terima kasih sekali. Oke, Ustazah, thank you very much for your attention and for your concentration and for your attention, for everything lah ya. Thank you very much. Let's close our meeting by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye, Ustazah. Fighting, keep steady.